Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Guru yang kami hormati, dalam kesempatan yang baik ini kembali kami akan mengabarkan informasi terkait dengan pelaksanaan P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2022. Tentunya Bapak Ibu Guru yang masih kita nantikan adalah kapan akan dibukanya pelaksanaan P3K untuk jabatan fungsional guru ini di tahun 2022. Nah, kami akan bawakan dalam video ini sebuah berita yang cukup mencerahkan ya dari Kemdikbudristek terkait dengan kelanjutan pelaksanaan P3K ini. Ada kepastian-kepastian yang sudah akan muncul di mana Bapak Ibu Guru tentunya tidak akan menunggu lama lagi bahwa pendaftaran P3K guru di tahun 2022 ini akan segera dimulai. Dan juga terkait dengan beberapa hal yang sangat penting terutama untuk guru yang sudah lolos passing grade atau P1 dan tentunya untuk guru yang masuk dalam kategori P2 atau P3 yang akan melaksanakan penilaian kesesuaian atau verifikasi kesesuaian. Nah, namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi Bapak Ibu guru teman-teman sekalian yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa subscribe channel kami dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Jadi kami telah dapatkan satu file di mana file ini adalah merupakan undangan rapat koordinasi. Undangan tersebut berasal dari Dirjen GTK Kemendikbudristek RI, di mana dalam undangan ini bertuliskan adalah undangan untuk rapat. Nah, ditujukan kepada siapa? Kita bisa lihat di sini teman-teman sekalian bahwa ditujukan kepada Kepala Dinas Provinsi, Pendidikan Provinsi, Kota, Kabupaten atau Kota, kemudian Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota. Nah, dalam hal ini kemudian rapat ini akan membahas apa ya? Kalau kita lihat di sini surat yang tertanggal 19 September tahun 2022 di sini bahwa ini ya, dalam rangka persiapan pelaksanaan seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022, Dirjen GTK, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan melaksanakan rapat koordinasi. Tujuannya adalah menyampaikan teknis pelaksanaan seleksi calon P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2022. Jadi yang akan dibahas dalam rapat ini secara jelas, secara tertulis dikatakan bahwa menyampaikan teknis untuk pelaksanaan seleksi calon P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2022. Jadi sudah jelas Bapak Ibu Guru ya, ini adalah maksud dan tujuan dari undangan tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat di undangan tersebut, sehubungan dengan rapat koordinasi tersebut, dengan hormat kami mengharap kehadiran saudara, yaitu saudara dimaksud adalah Kepala Dinas Pendidikan, kemudian 1 orang operator formasi kepegawaian, 1 pengawas sekolah, dan 1 pengawas dan 1 kepala sekolah. Kemudian yang kedua adalah Kepala BKD Provinsi, Kabupaten, atau Kota beserta 1 orang operator kepegawaian. Tentunya Bapak Ibu Guru, kita tahu ya untuk P2 dan P3 tentunya Bapak Ibu Guru tentunya masih ingat bahwa di paparan Kemdikbudristek ketika melakukan rapat koordinasi dengan Kemenpan dan juga pemerintah daerah, maka di sini kita tahu fungsi dari pengawas sekolah, kemudian kepala sekolah, tentunya ini adalah berkaitan dengan penilaian kinerja dan lain sebagainya ya untuk P1 dan P2 dan P3 maksud kami. Nah, ini berarti berhubungan erat dengan penilaian untuk P2 dan P3. Nah, di dalam hal ini coba kita cermati di berikutnya, bahwa untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan dimaksud sesuai dengan jadwal sebagaimana lampiran 1, pengawas sekolah dan kepala sekolah yang ditugaskan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Pengawas adalah koordinator pengawas sekolah dan pengawas sekolah yang membina satuan pendidikan yang memiliki formasi usulan prioritas 2 dan prioritas 3
Nah, jadi jelas di sini bahwa yang diminta untuk datang adalah pengawas ya, yang memiliki yang membina sekolah, di mana sekolah itu ada prioritas 2 dan prioritas 3 yang terbiasa melakukan sistem penilaian online serta mampu mendesiminasikan hasil rapat koordinasi. Sudah semakin jelas teman-teman ya, bahwa dalam poin 1 ini berarti untuk penilaian P2 dan P3. Kemudian kepala sekolah adalah kepala sekolah yang bertugas pada sekolah yang memiliki formasi usulan prioritas 2 dan 3 yang terbiasa melakukan sistem penilaian online serta mampu mendesiminasikan rapat hasil koordinasi. Semakin terang bahwa ini adalah untuk P1, P2, dan P3. Kemudian peserta mohon hadir dengan undangan memenuhi ketentuan berikut: membawa laptop, mengisi biodata, membawa surat tugas, ditandatangani dan dicap, kemudian SPPD, menyerahkan bukti tiket dan lain sebagainya. Ini adalah teknis untuk mengikuti menghadiri undangan tersebut ya. Nah, ini ditandatangani oleh PLT secara elektronik ya, oleh PLT Direktorat Jenderal atau Dirjen GTK Bu Nunuk Suryani, Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD. Beliau adalah PLT dari Dirjen GTK menggantikan Bapak Iwan Syahrir. Nah, ini teman-teman ya, untuk jadwal rapat koordinasinya ini sudah jelas daftar provinsinya. Nah, ini daftar provinsi yang mengikuti rapat dari Banten, kemudian Bengkulu, Jawa Tengah, ini cukup banyak ya. Kemudian Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat. Untuk regional 1 Makassar ada Kalimantan Timur, Maluku, Papua, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Kemudian regional 2 Jakarta, Sumatera Selatan, Riau, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat. Ini adalah untuk pesertanya. Kemudian daftar provinsi, kabupaten atau kota tahap 2, jadi ada tahap 2 ya. Itu di tanggal 26 sampai 28 September. Itu tepatnya ini ya, ada tempatnya, ada regional Bali, Bali DKI Jakarta, di Yogyakarta, Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan seterusnya. Ini kita lihat ini bakalan banyak sekali daftar-daftar yang akan masuk di dalam rapat koordinasi ini. Ini tentunya seluruh daerah di Indonesia, di mana daerah tersebut yang mengusulkan formasi untuk P3K guru di tahun 2022 ini. Tentunya rapat ini tentunya akan membahas secara teknis lengkap-lengkapnya. Kemudian mungkin menurut kami setelah setelah rapat ini berakhir, maka akan muncul juknis tentang pelaksanaan P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2022. Jadi ini informasi terbarunya, tentunya informasi ini sangat penting ya, terutama bagi teman-teman. Karena apa? Karena ketika rapat koordinasi sudah turun ya, maka untuk pelaksanaan P3K tentunya akan segera dimulai. Walaupun di sini kita lihat rapat tahap 1 itu 22 sampai 24, 22 sampai 24 September, berarti setelah tanggal 24 ya, tetap 1. Kemudian tahap 2 itu tanggal 26 sampai 28 September tahun 2022. Nah, tentunya kalau kita lihat berarti pelaksanaan P3K itu akan mungkin mundur ya. Mundur kalau di timeline-nya atau di schedule-nya itu di pekan 3, pekan 4 bulan September. Tapi rasa-rasanya ketika rapat koordinasi tahap 2 saja tanggal 28 September, apakah mungkin akan dibuka di tanggal 29, 30, atau akan molor kembali di bulan Oktober ya, atau di bulan depan. Kita tunggu saja teman-teman. Namun tidak ada salahnya teman-teman untuk proaktif mencari informasi. Kemudian teman-teman yang masuk di dalam P2 dan P3 maka bersiaplah untuk sebuah teknis penilaian online ya, berbasis online yang akan dilakukan oleh pengawas kemudian kepala sekolah. Tentunya teman-teman siap mempersiapkan berkas-berkas kesesuaian, kemudian mempersiapkan bagaimana nanti proses penilaian dari seleksi penilaian ini ya, kinerja, kemudian dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman, sekian informasi dari kami. Semoga informasi yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman sekalian. Tetap semangat, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.